Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Maya, dosen dari Universitas Muslimah Ros, menjadi dosen yayasan, dosen tetap yayasan pada tahun 2015 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya pada jurusan Pendidikan Biologi. Saya mengampu mata kuliah Zoologi Invertebrata. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah yang salah satu saya ampu, yaitu mata kuliah Zoologi Invertebrata, di mana pada mata kuliah Zoologi Invertebrata ini memiliki deskripsi singkat berisikan materi tentang invertebrata, yaitu menyederhanakan bahasa yang rumit menjadi lebih sederhana agar mudah dipahami. Adapun materi pembelajaran atau bahan kajian dari mata kuliah ini, yang pertama ada filum Porifera, filum Coleontherata, filum Platyhelminthes, filum Nemathelminthes, filum Annelida, filum Mollusca, filum Arthropoda, dan filum Echinodermata, serta filum Chordata dan Protozoa. CPNK pada mata kuliah ini yang pertama mampu menjelaskan ciri-ciri dan klasifikasi daripada hewan invertebrata. Nah, kemudian mampu menjelaskan bagaimana perkembangbiakan generatif pada hewan invertebrata. Kemudian mampu menjelaskan peranan hewan invertebrata yang terbagi ke dalam 9 filum. Berikut video pembelajaran dari materi saya mengenai filum Porifera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertemuan kedua kita di mata kuliah Zoologi Invertebrata ya. Jadi sebelum Ibu masuk materi, sekalian sudah absen semua? Sudah Bu. Jadi saya harap demikian ya, setiap pertemuan, di awal pertemuan itu kalian absen terlebih dahulu ya di classroom, karena Ibu sudah membuka absen di situ ya. Jadi langsung saja untuk materi hari ini ya mengenai zoologi invertebrata. Nah, di classroom Ibu sudah mengirimkan SAP dan RPS untuk mata kuliah ini ya. Jadi nanti kalian bisa lihat materinya di situ ya, apa saja yang akan dibahas pada pertemuan kita hari ini. Ya, pertama yang akan kita bahas itu mengenai ini ya, Porifera. Kelihatan ya? Iya Bu. Iya Bu. Kelihatan ya? Ya Ibu, kelihatan. Ya, jadi untuk mata kuliah ini mengenai zoologi ya. Jadi langsung saja ya, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai filum Porifera ya. Nah, yang pertama klasifikasi mengenai hewan invertebrata pada filum Porifera ya. Jadi bisa kalian lihat bahwa berdasarkan kerangka tubuh atau spikulanya ya, dia Porifera ini ya, Porifera dia dibagi menjadi 3 kelas ya. Yang pertama itu ada namanya kelas Calcarea ya, Calcarea. Nah, jadi dia punya kerajaan namanya Animalia ya. Kemudian filumnya itu sendiri adalah Porifera. Nah, kelasnya itu sendiri adalah Calcarea ya. Nah, kemudian yang kedua ada kelas Hexatinellida ya. Bu, maaf Bu, Ibu interupsi, maaf, nggak bergerak Bu slide-nya. Nggak kelihatan kah? Kelihatan sih Bu, tapi nggak bergerak Bu. Misalnya nggak bergerak Bu. Tidak Pindah Bu. Ini? Iya Bu, baru pindah Bu. Baru pindah. Ini Bu. Iya Bu. Oh, baru pindah itu. Iya Bu. Jadi biar paling begini kecilnya.
kelihatan Ji? Iya Bu, bisa jadi zoom. Oh, bisa Iya gitu. Bu, kelihatan. Ya, jadi nanti juga Ibu akan mengirimkan materi ini ya di classroom. Ya. Jadi klasifikasi hewan invertebrata ini pada filum Porifera. Jadi yang pertama ini kita akan membahas mengenai filum Porifera. Ya. Jadi berdasarkan atas kerangka tubuh atau spikulanya, ya. Jadi Porifera ini dia dibagi menjadi 3 kelas. Ya, yang pertama ada namanya kelas Calcarea. Ya, jadi kelas Calcarea di sini dia punya kerajaan, filum dengan kelas. Ya, jadi kelas Calcarea yang pertama di sini kelas Calcarea dia mempunyai kerajaan Animalia. Ya, kemudian filum Porifera. Ya, kemudian kelasnya itu Calcarea itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada namanya kelas Hexatinellida. Ya, Hexatinellida. Ya, jadi kerajaannya dia juga Animalia. Ya, karena dia adalah hewan, makanya kerajaannya dia adalah Animalia. Nah, kemudian filumnya sama ya, filum Porifera. Nah, kemudian kelasnya kelas Hexatinellida. Ya, kemudian subkelasnya Hexasteropora ya dan Amphidisipora ya. Kemudian ordonya dia ordo Amphidiscosida ya. Jadi ini ya ordonya. Ya, kemudian selanjutnya kelas Demospongia. Ya, jadi ini awal kata dari spong. Ya, biasa kalian nonton SpongeBob? Iya Bu. Nah, itu. Jadi film kartun itu juga bisa jadi pelajaran ya. Di film SpongeBob dia ada spongnya ya. Kemudian lihat latarnya Ibu yang di belakang ini. Ini Iya Bu. kelihatan toh? Nah, latar ini adalah namanya Porifera. Jadi dia adalah hewan yang berfoli ya. Jadi ini adalah hewan. Ya, bisa kita lihat toh? Ini di belakang. Iya Bu. Jadi dia hewan yang berada di dasar laut ya, bentuknya seperti ini. Ya, jadi dia seperti kerang. Jadi dia memang termasuk kerang. Ya. Kemudian ini ya, jadi di kelas Demospongia, jadi dia terbagi di sini menjadi 3 kelas. Nah, di kelas Demospongia ini berasal dari kata spons. Biasa kalian melihat spons ada pori-porinya, ada lubang-lubangnya toh? Iya, ada. Betul toh? Seperti itu di filmnya SpongeBob. Ya, dia ada pori-porinya. Nah, makanya dia termasuk ke dalam Porifera karena dia adalah kelas Demospongia. Ya, sama dengan kingdomnya Animalia. Filmnya juga sama Porifera karena dia masih termasuk ke dalam film Porifera. Ya, kemudian kelasnya kelas Demospongiae. Ya, kemudian ordonya dia Halicondrida. Ya, Halicondrida ya ordonya. Jadi penamaan ini memang sudah ada ya. Jadi penamaan bahasa Latin itu bisa kalian cari ya. Kalian bisa browsing mengenai penamaan ini karena kita tidak bisa menghafal untuk penamaan ini ya. Kita harus melihat kamus penamaan bahasa Latin. Ya, jadi ada memang kamus untuk untuk penamaan bahasa Latin itu sendiri ya. Kemudian ini ya ciri-ciri. Yang pertama ini ada ciri-ciri hewan invertebrata ya pada filum Porifera. Jadi yang pertama ini adalah mengenai filum Porifera ya. Selanjutnya di sini akan ada 9 filum. Ya, nah inilah film yang pertama ya di hewan invertebrata. Di sini ada yang ingin ditanyakan Saya Ibu. mengenai hewan vertebrata. Ya, siapa itu? Eka Bu. Siapa tadi itu? Saya Bu. Eka Putri. Oh, Eka ya. Tadi kita bilang Bu, hewan apa tadi Porifera itu kayak menyerupai karang.
Nah, hewan porifera itu dengan karang, bagaimana cara membedakannya, Ibu? Hewan porifera dengan karang. Nah, itu yang Dengan karang-karang seperti lainnya, Bu. jadi seperti yang Ibu katakan bahwa kita harus mengetahui dulu ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya karena dia menyerupai karang, jadi kita harus lihat dulu ciri-cirinya seperti apa. Nah, jadi ada memang karang ya ada memang karang, memang dia itu adalah hewan porifera ya. Jadi kita harus tahu dulu ciri-ciri umumnya porifera itu sendiri. Jadi dia mempunyai sel yang banyak ya. Kemudian pada tubuhnya dia terdiri dua lapisan sel ya, seperti yang Ibu katakan bahwa diploblastik dengan epidermis ya. Jadi untuk membedakan antara karang dengan porifera itu sendiri, nah itu yang pertama kita harus tahu ciri-ciri umumnya seperti apa ya. Karena di kelas porifera ini, di filum porifera ini dia terdiri dari 3 kelas ya, seperti yang Ibu sudah jelaskan bahwa ada kelas kalkarea, itu juga bentuknya berbeda ya. Ada kelas heksitelida ya, itu juga bentuknya berbeda. Dan ada kelas demospongia ya, nah itu juga bentuknya berbeda. Makanya kita harus ketahui dulu secara umum ciri-cirinya seperti apa ya, baru kita bisa membedakannya ya. Jadi itu masih ada yang lain, Bu. ya. Putri Betari. Ibu itu penasaran ke Bu, apa lagi namanya? Apa yang namakan itu porifera? Karena biasa kan di biota laut itu pasti ada yang namangsa, Bu. Tapi ini kan kita bilang tadi sebagai tempat pelindung. Jadi dia tidak mungkin makan hewan yang diburu sama predator. Jadi apa yang namakan Bu itu porifera supaya bertahan hidup ki? Halo? Iya, Bu. Ya, kenapa? Siapa itu tadi? Iya Bu, Bu, itu porifera apa yang bisa kasih bertahan hidup ki di laut? Apa yang dia makan ki Bu? Apa yang namakan di dalam laut? Oh, apa makanannya? Maksudnya apa makanannya? Iya, Sehingga dia bisa berkembang begitu ya? iya. Jadi secara umum hewan ini dia mempunyai susunan rangka ya pada bagian dalam. Nah, hewan ini dia berkembang menggunakan 2 cara ya. Jadi dia berkembang biak melalui cara kawin dan tidak kawin. Ya, jika dia caranya kawin ya, jadi bisa dilakukan karena adanya Demikianlah materi pada hari ini mengenai filum porifera. Nah, jadi apa yang dapat kalian dapatkan mengenai materi porifera ini? Ada yang bisa menyimpulkan dari materi tersebut? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sudah. Siapa, Fitri ya? Baik, terima kasih. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan Fitri. Kelihatan Jibu makasih. Ya, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang dapat saya simpulkan dari materi porifera ini adalah spons atau bentuknya itu seperti bunga karang. Organismenya ini multiseluler, mempunyai banyak pori sehingga air ini dapat dilewati. Dan porifera ini hidup di air tawar, di rawa-rawa laut, di rawa-rawa laut yang dangkal, dan airnya jernih. Tubuhnya tersusun atas jaringan diploblastik. Struktur tubuh porifera ini terdiri atas ooskolum, dan reproduksi pada porifera ini dilakukan secara aseksual dan seksual. Secara aseksual dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu tunas dan
butir dan dapat berubah menjadi tipe sel lain serta dapat berpindah antara lapisan sel. Kesimpulan saya kembalikan ke Ibu. Nah, ada lagi yang dapat menyimpulkan dari materi tersebut selain dari Fitri? Saya Bu. Ya, silahkan Putri. Baik, yang dapat saya simpulkan untuk film Porifera ini, saya saya mengetahui kelas-kelas dari Porifera yang terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu Calcarea, yang kedua Hexactinellida, dan yang ketiga adalah Desmospongia. Selanjutnya berikut adalah peranan film dari Porifera sendiri. Dari hewan Desmospongia, hidup di laut dimanfaatkan sebagai proses dan sebagai alat pembersih yang bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, zat kimia yang dikeluarkan dapat mengobati penyakit kanker. Yang ketiga, sebagai alat penggosok untuk mandi dan mencuci. Sebagai anti-inflammatory atau anti tumor dan antibiotik. Dan yang terakhir peranannya yaitu sebagai penyaring air, hiasan akuarium, obat kontrasepsi, makanan hewan laut lainnya, campuran bahan kosmetik, dan masih banyak peranan-peranan dari film Porifera tersebut yang menguntungkan. Saya kembalikan kepada Ibu. Jadi dapat dilihat bahwa setelah Ibu memaparkan materi Porifera, kalian sudah dapat menyimpulkan dari materi tersebut. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri dengan ucapan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat dijadikan sebagai referensi pada saat tugas nanti, ya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ibu. Itulah tadi video pembelajaran dari saya mengenai materi Porifera pada pertemuan kedua. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.